Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih situasi asmaranya kamu dengan si dia untuk di saat ini. Oke, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Nine of Cups ya di sana, kemudian ada di situ. Wah, baik. Kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada ini, berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat nampaknya ada kebahagiaan seseorang yang berusaha untuk diganggu oleh yang lainnya, gitu ya. Nah, tentu saja ini adalah energi dari si pasangannya kamu, gitu loh. Jadi Marlet bisa aja kamu sebenarnya belakangan hari ini tuh sudah mulai nih agak-agaknya kamu lebih pendiam, gitu ya. Sepertinya kamu itu tuh kelihatan menjauh dari dia gitu ya. Jadi kayak kamunya itu tuh kayak nggak nganggep orang ini tuh ada gitu loh ya. Jadi boleh tubuh fisiknya kamu bisa hadir ya, tubuh fisiknya dia kamu lihat. Tapi ya secara energi kamu lebih banyaknya itu tuh lebam. Kamu lebih banyaknya itu tuh kayak nge-freeze gitu loh. Jadi kamu ya nggak ngajak dia ngobrol, bahkan ketika dia ngajak kamu ngobrol, kamu hanya menjawab secukupnya saja. Di situ ya. Ya beberapa kalau dalam aktivitas chattingan misalnya gitu kan, kamu boleh-boleh sudah berapa waktu belakangan hari ini tuh tidak memulai ya, kamu tidak mengambil inisiatif untuk memulai chattingan dengan dia. Bahkan ketika dia yang mengawali chattingan, ya kamu bisa dengan sengaja ya melambat-lambatkan membalas ketikan yang dia kirimkan dari handphonenya masuk ke handphonenya kamu gitu ya. Karena Marliat juga di sini tuh kamu boleh lebih memfokuskan dirimu ya, lebih memfokuskan dirimu kepada hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan si dia. Contoh ya, belakangan hari ini tuh kamu lebih terkonsentrasi kepada pekerjaannya kamu, kepada studinya kamu, ya kepada karirnya kamu, atau kepada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya kamu. Gitu ya, misalnya kamu lebih fokus kepada anak-anak ya, anak-anaknya kamu misalnya seperti itu ya, kepada orang tuamu misalnya, kepada saudaramu, sahabatmu, atau siapapun itu. Nah, bisa kamu lebih konsentrasi ke hal itu. Jadi sehingga bagaimana kamu selama ini ya, atensinya kamu selama ini tuh kepada pasangannya kamu ya berkurang gitu loh. Jadi nampaknya ini bukannya kamu tidak bisa multitasking ya. Contohnya gini, sembari fokus kepada pekerjaan, ya kamu meluangkan waktunya kamu untuk dia gitu ya. Bukannya kamu nggak bisa seperti itu, tapi kamu memilih untuk tidak seperti itu. Gitu loh, mari lihat. Jadi nampaknya memang kamu itu tuh lagi terganggu ya secara emosional kepada si dia gitu ya. Nah, jadi gangguan emosional ini ya boleh ya, karena memang orang ini lakukan apa kayak gitu ke kamu gitu ya, atau dia ngomong sesuatu gitu ke kamu ya, sehingga itu tuh kayak bikin hatinya kamu jadi ndak enak itu loh. Jadi bikin kamunya itu tuh jadi kayak males sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan ya jangan-jangan kamu juga bisa sadar ya bahwa untuk sekian waktu ini tuh sudah terlalu over kamunya kepada dia gitu loh. Padahal masih ada hal penting lain yang butuh mendapatkan perhatian dari kamu, yang butuh kamu selesaikan gitu loh, yang perlu kamu utamakan, yang memang perlu kamu prioritaskan. Nah, jadi dengan omongannya dia atau sikapnya dia, ini tuh bikin kamu gak enak hati, dan kemudian bikin kamu juga sadar, oh iya ya ada hal lain nih yang nampaknya lebih harus kamu lakukan, yang lebih harus kamu perhatikan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa-bisa memang seseorang ini tuh kayak menurut kamu ini ya, kayak ngebebanin kamu ya. Jadi bikin kamunya itu tuh lupa kepada dirinya kamu sendiri.
Nah, ada beberapa di sini kalau Mari lihat. Ya, jadi atensinya kamu bukan kepada pekerjaan, karir, bisnis, apalah gitu ya, saudara kah, orang tua kah, anak kah, bukan ke situ. Tapi kepada dirinya kamu. Ya, karena ya kamu juga ini kan seorang manusia ya yang membutuhkan eh, pe- perhatian gitu. Nah, di sanalah ya. Jadi kayak justru yang dia lakukan itu tuh mengingatkan kamu bahwa ada dirimu yang nampak-nampaknya lebih membutuhkan atensi gitu loh. Nah ya udah akhirnya kamu ya bersibuk ria aja dengan dirinya kamu sendiri. Eh, di situ ya memang sekaligus kamu boleh aja sedang memproses perasaannya kamu atau hatinya kamu itu tuh yang sempat tidak nyaman gara-gara si seseorang ini gitu. Nah, cara memprosesnya adalah ya gitu tadi, kamu mengurangi interaksi dengan dianya gitu loh. Ya, karena kalau masih terus berinteraksi dengan dia, bisa-bisa aja menurut kamu untuk memproses perasaannya kamu yang tadinya nggak enak, kemudian dinetralkan kembali atau dirubah kembali menjadi perasaan yang enak gitu ya. Nah itu tuh bisa jadinya terhambat kalau kamu masih terus berinteraksi dengan si seseorang ini gitu loh. Jadi kamu agaknya memberikan jarak gitu ya. Kamu memberikan jarak kepada si dia gitu. Memang nampaknya Mari si pasangannya kamu ini tuh dia apa ya? Kayak agak tanpa sadar dia bisa berlebihan ini ke kamu ya. Kayak dia itu tuh punya ketergantungan ini kepada kamu. Gitu loh. Jadi sepertinya memang hidupnya dia itu tuh bisa agaknya merepotkan kamu sedikit ya. Mari nampak gitu loh. Jadi kayak kamu tuh diajak untuk bertanggung jawab atas keadaan dirinya dia. Gitu loh. Ya. Jadi akhirnya itu bisa bikin kamunya mengabaikan dirinya kamu karena kamu sempat terpancing ya, lebih mengutamakan dia di sana. Dan orangnya ini tuh kalau melihat tipe yang ngotot ya, apa yang dia mau harus dia dapet. Jadi boleh-boleh dengan polanya dia seperti itu tuh bikin kamu jadi nggak enak ya. Kayak kamunya itu tuh merasa berhutang ya, merasa menjadi orang yang bertanggung jawab penuh kepada dia gitu ya, padahal ya statusnya kalian mungkin saja masih pacaran gitu ya, tapi dia minta diperlakukan seperti istri, seperti suami yang harus diurusin. Kayak gitu ya, dia keras dengan konsepnya dia gitu. Jadi yang selama ini tuh kamu sempat mengikuti konsepnya dia, akhirnya jadi kayak capek sendiri juga ini kalau Mari lihat. Kok kelihatan jadi nggak asik gitu loh. Jadi nggak asik lagi nih suasananya. Gitu ya. Dia kasar sama kamu, udahlah dia nuntut, kasar pula tuntutannya dia. Caranya dia menuntut itu ya kasar gitu. Ya. Jadi kayak sepertinya dia semacam orang yang beneran memang mau merusak hidup kamu ini kalau Mari lihat ya. Banyak sedikitnya ada ini. Ada ini dampaknya dia merusak kesejahteraan lahir batinnya kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak dia punya tujuan di mana tujuannya dia itu tuh tidak tidak untuk memberikan kenyamanan bagi kamu. Nah di sana ya tidak nyaman. Jadi sepertinya kamu bisa aja orang yang lebih banyak ngasih ya di hubungan kalian ini, ngasih terus kamu. Nah sementara pemberiannya dia mungkin bukannya tidak ada, tapi tidak sebanding banyak dengan bagaimananya kamu yang lebih sering sabar, kamu yang lebih sering ngalah ya. Nah itu kan sebuah pemberian ya di sana. Kamu yang sering memaklumi, toleransi gitu ya. Kalau dia bebas, seperti dia bebas untuk melakukan apapun yang mau dia lakukan. Dan belakangan hari ya makin parah ngelunjaknya dia. Ngelunjak ini kalau Mari nampak, ngelunjak sama kamu gitu loh. Jadi kamunya itu tuh sadar bahwa kamu dijadikan sapi perah
Oke lah, mungkin kalau kamunya itu tuh dijadikan sapi perah, kamu mau-mau aja, ya. Tetapi ya harus diperlakukan dengan baik dong kamunya. Ini udah kamu jadikan sapi perah, kamu dipaksa untuk begini begitu, dianya tidak ada perawatan penjagaan kepada kamu gitu ya. Nah ini kan kayak datang menurut dirimu, loh yo ndak adil gitu ya, yang nggak nyaman gitu. Kalau kamu kayak ngerasa bahwa ya kamu tidak diperlakukan dengan layak oleh si seseorang ini. Jadi akhirnya di situ tuh kayak jadi pesimis kamunya. Ya, padahal kamu ini tuh kalau mau bilang nggak pelit. Mari bilang kamunya itu tuh sebenarnya ya apa yang bisa kamu lakukan kamu lakukan. Apa yang bisa kamu beri ya kamu beri. Kan gitu ya kalau melihat karakter kamu yang sesungguhnya. Kamu itu tuh nggak ada hitung-hitungan, capek ngapain kamu enggak, oh ini kayaknya baik ini, ya udah kasih, oh ini kayaknya bener ini, udah lakukan, gitu ya. Kamu seperti kayak kamu tenggang rasa ke dia, tapi kok dianya nggak ada sikap seperti itu ke kamu. Jadi kayak dia nggak nge-mirroring kamu nih kan, bagaimana kamu berlaku di hubungan ini, nampaknya Mari dia tidak nge-mirroring kamu dalam hal positif gitu loh. Nah jadi ini boleh, apakah kamu sedang memikirkan bahwa kok kayaknya enakan di dia, beratnya di gue, atau kayak apa gue bodoh ya selama ini ya. Nah jadi kamu bisa gitu, males jadi bodoh terus-terusan, kamu bisa gitu nih ke si dianya ya. Padahal lagi-lagi Mari bukannya bilang bahwa kamu transaksional ke si dia ya. Tapi kalau begini-begini terus sikapnya dia ke kamu, ya nggak kuat juga. Ya nggak tahan juga gitu loh. Nah apalagi tadi pakai acara ngelunjak itu ya. Dia dikasih 1 minta 2. Dikasih 2 minta 3. Dikasih 3 minta 4. Jenuh. Jadinya kamu itu tuh jenuh. Bukannya kamu nggak sayang sama dia. Bukannya kamu nggak cinta sama dia. Tapi kamu juga bisa jadinya kasihan sama dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Bukan kamu nggak sayang sama dia, bukan kamu nggak cinta sama dia, tapi kamu tahu bahwa dirimu pun patut untuk disayangi dan dicintai oleh dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Nah di sana. Jadi inilah modelnya, kamu sedang menarik diri. Kamu sedang menarik diri dari si pasangannya kamu. Gitu loh. Ya, jadi kamu bisa jadi kayak dingin, padahal tadinya kamu itu tuh hangat banget sama dia ya. Nggak, tadinya tuh nggak mau kamu ngecuekin dia gitu. Tapi untuk kali ini udahlah nggak apa-apa, aku cuekin aja. Bisa gitu kamunya. Ya. Jadi ya nggak nyaman aja udah pokoknya, itu poin belakangan hari ini keadaan dirimu. Nah, ketika kamu kayak balik ke dirinya kamu sendiri atau kamu menarik diri dari dia, kamu memfokuskan atensinya kamu kepada hal-hal lain yang dia rasa itu tuh tidak ada sangkut pautnya dengan dia, Mari lihat dia di sini tuh kesel. Jadi kayak kebaikan hatinya kamu dianggap oleh si pasangannya kamu ini tuh berubah menjadi kemestian, keharusan. Gitu loh. Jadi kayak dia menganggap bahwa ya kamu tidak memberikan haknya dia. Padahal itu tuh hanya kemurahan hati dari kamu. Tapi bisa itu tuh dengan teledornya ya. Dia anggap ya itu tuh kebaikan hatinya kamu. Itu tuh haknya dia. Bukan lagi dia menilai bahwa ini adalah bentuk dari cintanya kamu, sayangnya kamu, baik hatinya kamu. Gitu loh. Nah, di sana. Jadi begitu pergerakannya kamu tidak terkonsentrasi mensupport dirinya, nih nggak seneng. Gitu loh. Bukannya ketika kamu diem, dianya itu tuh koreksi diri. Lah, kenapa nih aku harus diem ya? Apa aku salah ngomong? Apa aku punya tindakan yang keliru? Nggak sempat dia kontemplasi. Nggak mau dia kontemplasi. Apa dia memang tidak punya budaya untuk kontemplasi ya? Nah, dia tidak punya disiplin untuk kontemplasi. Nah, yang taunya dia, oh kamu ya, kamu diemin aku ya. Oh kamu jauh dari aku ya. Gitu. Jadi dia anggap bahwa ya kamu sedang melakukan kesalahan. Gitu loh.
Jadi ini kayaknya pasangan kamu sibuk melihat keluar, ya, keluar dirinya. Tanpa dia pernah menyadari bahwa kalau orang diem, ini tuh jangan-jangan karena ada triggeran dari aku nih, gitu. Ya, pas dia, oh kamu macam-macam ya. Nah gitu dianya, oh kamu macam-macam, gitu. Oh kamu enak-enakan tenang di sana ya, nggak bisa kamu tenang. Kamu harus mikirin aku, gitu dianya. Oh kamu kelihatan kok kayak mau mengelak menghindar ya, oh nggak bisa. Kamu harus tanda petik bekerja untuk aku. Nah, gitu dia jadinya. Arogan. Mari nampak arogan di sana. Ya. Nah, jadi maunya dia tuh ya kalau kamu ketemu sama dia, ya kamu ngapain kayak sibuk lah sama untuk dia. Ya, kalaupun kamu ada hal-hal lain yang menjadi pekerjaannya kamu, maunya dia ya kalau dia butuh dirimu, kamu meninggalkan pekerjaannya kamu dan kemudian kamu ya melayani dia dulu apa kebutuhannya dia. Gitu. Jadi kalau melihat ya ini tuh energinya kayak penjajahan ini. Heeh. Kayak penjajahan ini. Ya, kamu yang dijajah gitu. Kalau mari nampak oleh si pasangannya kamu. Gitu loh. Jadi kayak kamu itu tuh harus wajib ngasih upeti. Upeti untuk dia. Kalau kamu nggak ngasih upeti untuk dia, nah kamu dituduh salah. Ya, kamu dituduh salah. Jadi pokoknya Kak, ngelihat kamu anteng di sana, panas ini si pasangannya kamu ini, panas. Gitu, nggak boleh kamu anteng. Gitu loh, enak banget kamu anteng-anteng di situ. Tuh ya. Harusnya kamu itu tuh chatting-chatting aku, telepon-telepon aku. Gitu ya, ngajak aku jalan, ngasih aku ini itu. Harusnya kamu gitu sama aku. Misalnya dia, aku ini kan udah banyak kebutuhan ini sama kamu. Harusnya kamu tahu, ada kebutuhannya aku itu tuh dari kamu. Dan jangan abaikan kebutuhannya aku ini. Gitu. Ya, di sana. Jadi kayak lagi-lagi orang ini tuh sedang membentuk kamu nih. Ya. Sudah terbiasa dia dengan kelalaiannya kamu, ya, memilah-milih mana yang tepat untuk kamu karena kamu lebih mengutamakan dia. Jadi dia udah sempat terbiasa dengan situasi yang demikian. Gitu. Nah, jadi ketika kamu bergerak di luar kebiasaan, wah, nggak seneng, nggak suka dia. Gitu. Kalau mana nampak ya. Nah, jadi dia bisa merusak hubungan tanpa dia sadari. Dia bisa merusak keadaan tanpa dia sadari. Gitu ya. Nah, karena tanpa kesadaran ini tuh ada, maka justru kamu yang dia tuduh ya. Kamu nggak becus, kamu nggak benar, kamu gini, kamu gitu dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi kalau mau bilang ini tuh repot ya. Kalau berhubungan dengan orang yang seperti ini. Repot, egois banget, keras kepala sekali, keras hati sekali. Gitu. Mari lihat. Ya, jadi kayaknya kalau untuk mencari perkara, ini tuh boleh menjadi hal yang paling dia inginkan kepada kamu, dengan kamu. Karena cari perkaranya dia ini tuh dia anggap kamu yang mengawali cari perkara. Padahal diamnya kamu udah capek. Diamnya kamu mau istirahat gitu ya. Diamnya kamu mau kamu sedang mempertimbangkan hal-hal lain. Nah, seperti itu ya. Tapi dia tidak mau mengerti. Gitu. Oke? Baik. Nah, jadi agak panas ya. Kalau kamunya sendiri, paling-paling kamu masih terganggu gitu. Memang kamu nggak mau, kamu bisa aja marahin dia gitu ya. Apa sih kamu ini gitu. Kamu bisa aja keras, ikutan culas kayak dia. Tapi hebatnya kamu tidak terkontaminasi ya dengan bagaimana sikapnya dia. Kamu tetap dengan dirimu yang setidaknya harus tenang kalau berhadapan dengan dia. Jadi kalaupun dia marah-marah, apa sih kamu ini diem-diemin aku gitu. Kamu bisa aja bilang, ya harusnya kamu tahu diri kenapa aku marah sama kamu. Kamu bisa lebih keras suaranya kamu, lebih kenceng gitu ya suaranya kamu. Tapi melihat kamu di situ tuh memilih untuk diam. Gitu ya. Kamu memilih untuk diam. Kamu memilih untuk tetap terkontrol kalau di depan si dia ya. Tidak ikut-ikutan untuk
membalas seperti bagaimana perlakuan tanda petik buruknya dia ke kamu. Itu. Oke, baik. Nah, jadwal pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Pisces, berikut Virgo di sana, Cancer hadir, Sagittarius ada, Capricorn, Scorpio, Pisces, Sagittarius ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.